Apa yang masih bisa di mobil? Tanya Rendra sekali lagi karena dia malah melihat Nadine yang tergagap-gagap. Nadine masih terkejut dengan kedatangan tiba-tiba sang bos, sementara Amar merasa kedatangan Rendra dan mendengar pembicaraan mereka adalah sebuah anugerah, seperti menemukan tempat yang tepat untuk mengadu agar Nadine dan Joe benar-benar putus. Tadi Bu Marlin pergok sekretaris Nat dan asisten Joe berbuat mesum, Pak, lapor Amar. Tanpa pikir panjang dia langsung saja mengutarakan tentang hal itu. Jedar, petir itu bukan hanya seperti menyambar kepala Rendra, tapi juga Nadine sekaligus. Amar bahkan tidak hanya bicara sampai di situ, dia pun menjelaskan jika Nadine bisa saja berbuat anu di mobil, Anda di kantor sudah dilarang. Kedua mata Rendra seketika berubah sangat tajam, hawa dingin seperti keluar dari tubuhnya. Dia marah sekali mendengar semua cerita itu. Bagaimana bisa di belakang dia, Nadine dan Joe benar-benar memiliki hubungan? Apa yang selama ini dia duga-duga ternyata benar. Wajar saja jika selama ini Nadine selalu menolak ketika dia sentuh, karena ternyata di hati wanita itu sudah terisi oleh orang lain, dan orang itu tidak lain adalah asisten Joe. Perawan yang dia idam-idamkan ternyata telah dimiliki oleh orang lain. Tapi Rendra benar-benar merasa telah dihianati, apalagi dengan Joe. Pria itu sangat tahu bahwa dia tidak pernah suka berbagi wanita, tapi ternyata Nadine pun diambil juga. Kenapa Nadine dan Joe harus merahasiakan hubungan mereka, membuatnya terlihat seperti orang bodoh, marah, cemburu, dan kecewa semuanya bercampur menjadi satu. Rendra sampai tak bisa berkata apa-apa, hanya mampu mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat, sementara tatapannya pada Nadine sampai tak bisa diterka oleh wanita itu. Apa artinya? Bukan begitu, Tuan, aku bisa menjelaskan semuanya, potong Nadine. Ada rasa tak nyaman yang masuk ke dalam hatinya ketika melihat tatapan Rendra yang seperti itu. Nadine benar-benar merasa jika dia telah berselingkuh dari sang bos, dan itu rasanya sangat tidak nyaman. Nadine jadi ingin menjelaskan, sungguh tak ingin ada sedikit pun kesalahpahaman di antara mereka. Jadi kamu dan Joe punya hubungan? Tanya Rendra dengan tatapan nanar. Dia bahkan sampai lupa tentang Nadine yang saat ini sedang mengandung anaknya, dan lidah Nadine terasa keluh untuk menjawab tidak, karena di sampingnya ada Amar, pria paling menyebalkan di dunia ini. Sementara Amar tersenyum miring, tidak sabar rasanya menyaksikan hubungan Nadine dan Joe berakhir. Melihat Nadine yang tak bisa menjawab pertanyaannya membuat Rendra tersenyum hambar. Tanpa banyak kata lagi, dia segera pergi dari sana, bukan masuk ke ruang kerjanya, melainkan pergi keluar. Tuan Rendra, aku bisa jelaskan. Nadine mengajar, tapi langkah kaki Rendra yang lebar membuatnya jadi tak mudah. Rendra masuk ke dalam lift dan Nadine menyusul dengan cepat. Jangan pergi-pergi begitu saja, aku kan mau menjelaskan. Rendra, diam saja. Dia benar-benar kecewa dan marah, merasa dipermainkan. Rendra bahkan tak sudi menatap Nadine. Aku dan asisten Joe tidak punya hubungan apa-apa. Amar cuma sembarangan berucap. Rendra masih diam, menoleh pun tidak. Tuan, jangan begini. Ibu Marlin tidak benar-benar pergok kami. Semuanya cuma salah paham. Tuan Rendra, rengek Nadine. Dia bahkan menarik-narik jas Rendra, namun pria itu segera menepisnya. Mendapati perlakuan seperti itu, entah kenapa Nadine sedih sekali. Dia benar-benar merasa bersalah untuk hal yang tak pernah dia lakukan sekalipun. Tuan,
Rendra masih diam saat pintu lift terbuka di basement kantor. Nadine pun dengan cepat mengikuti langkah pria itu, membuat langkahnya pun jadi lebar-lebar. Niatnya tadi, Rendra ingin mengajak Nadine untuk pulang lebih cepat, tapi malah dia mengetahui tentang hubungan itu. Tuan, tunggu dulu, dengarkan dulu penjelasanku. Ayo kita lihat CCTV sama-sama. Kalau tidak percaya, ayo kita temui Ibu Marlin juga. Tuan, jangan begini. Entahlah, Nadine sungguh tidak ingin. Rendra marah. Dia tak mau pria itu jadi begini. Dia tetap ingin Rendra yang mesum, Rendra yang selalu memeluknya tiba-tiba, pria yang katanya mau puasa 1 bulan ini. Nadine ingin hubungan mereka tetap seperti itu, bukan marah-marah begini, apalagi sampai salah paham. Tuan, Rendra masuk ke dalam mobil dan dengan cepat Nadine pun mengikuti masuk di kursi belakang, sementara Rendra di kursi kemudi. Keluar. Tidak mau. Tuan, dengarkan dulu aku bicara. Jangan buang-buang waktuku. Habiskan saja waktumu bersama asisten Jo. Itu cuma salah paham. Aku cuma mau buat Amar tidak menggangguku lagi. Tidak mau. Nadine malah bergerak maju ke depan lalu duduk. Gadis itu tidak merasa takut sedikit pun ketika melakukannya. Apa yang mau kamu lakukan? Turun. Tidak mau. Dengarkan aku dulu. Malas, aku tidak butuh kata-kata. Aku tahu setelahnya Nadine lebih dulu mengikis jarak di antara mereka, memeluk Rendra seperti apa yang selama ini dilakukan oleh Rendra padanya. Nadine bahkan menarik kedua tangan Rendra untuk memeluknya erat, saling menatap satu sama lain. Sungguh Nadine tidak ingin pria ini marah, entah kenapa. Perlahan Nadine melepaskan pelukan itu setelah merasa Rendra cukup tenang. Aku dan asisten Jo tidak ada hubungan apa-apa. Kalau tidak percaya, lihat saja rekaman CCTV-nya langsung. Kenapa pula harus mempercayai ucapan Amar? Jelas Nadine tak bosan-bosan dia menjelaskan agar Rendra tidak marah lagi. Dan setelah mendapatkan pelukan itu, Rendra memang sedikit tenang, tapi dia belum puas sebelum memeriksanya secara langsung. Kedua tangan Rendra menggenggam tangan Nadine, memeluk pinggang wanita ini secara langsung. Nadine juga menjelaskan jika di hadapan Amar, dia dan asisten Jo memang bersandiwara untuk menjadi sepasang kekasih. Benar seperti itu? Iya. Jo tidak pernah menyentuhmu? Tidak. Apa? Tadi tidak sengaja pelukan. Nat, tidak sengaja Tuan, aku tadi sedang sedih. Sedih kenapa? Tidak usah dibahas. Tuan tidak marah lagi kan? Masih kesal. Aku harus lihat rekaman CCTV itu secara langsung. Ya sudah, yuk naik lagi, kita lihat di ruangan Tuan. Tidak perlu, aku akan meminta Jo untuk mengirim salinannya. Nadine mengangguk. Saat itu juga Rendra menghubungi Jo dan memerintahkan sang asisten untuk mengirim salinan rekaman CCTV itu. Bukti apakah Nadine dan Jo melakukan perbuatan mesum. 5 menit kemudian, salinan video itu sudah dikirim ke ponsel Rendra. Rendra dan Nadine melihatnya secara bersamaan. Sejak pertama kali Nadine masuk ke dalam ruangan itu, lihatlah, mana ada aku berbuat mesum dengan asisten Jo. Itu kenapa peluk-peluk? Kan sudah aku bilang aku sedih habis telepon mama. Kenapa Jo menyentuh rambutmu? Refleks, rambutku kan sedikit berantakan. Tetap saja aku tidak suka. Iya, maaf. Nadine memeluk Rendra lebih dulu. Dia benar-benar seperti seorang kekasih yang sedang membujuk kekasihnya agar tidak marah. Apa perlu kupecat Amar itu? Tidak usah, jangan. Kenapa? Biarkan saja, aku juga tidak peduli. Apa yang kamu pedulikan? Tuan Rendra. Rendra tertawa pelan. Lama-lama Nadine jadi pintar ngegombal. Apa boleh minum? Tidak, peluk saja. Cium lagi? Boleh.
Mereka berdua saling bertatap mesra di dalam mobil itu. Nadine bahkan masih setia duduk. Entah apa nama hubungan mereka berdua, namun kini jadi saling bergantung satu sama lain. Lama-lama Nadine pun terbiasa dengan semua itu, bahkan merasa cemas saat Rendra jadi marah, kehabisan oksigen. Nadine melepaskan diri dari pelukan itu. Tuan, kenapa Nat? Boleh aku minta sesuatu? Katakan. Jangan melakukan ini lagi dengan Nona Denisa. Setidaknya selama kita menikah, jadikan aku satu-satunya. Deal, balas Rendra dengan cepat, lalu kembali memeluk wanita itu hingga erat. Permintaan Nadine tidak sulit untuk Rendra lakukan, lagi pula kini dia hanya mau Nadine seorang, bukan yang lain. Tuan, ayo kita turun. Mas, sampai kapan di mobil terus? Tanya Nadine. Dia mulai membenahi bajunya yang acak-acakan. Padahal Rendra belum puas menatap dua mata itu. Kita pulang saja ya. Tapi tasku masih di atas. Nanti biar Jo yang antar. Ponselku juga di atas. Kalau mama telepon bagaimana? Aku akan minta Jo untuk mengantarnya ke sini. Tidak usah, aku saja yang naik. Itu kan barang-barangku, bukan milik tuan. Tidak enak kalau minta tolong asisten Jo. Nah, tuan, kamu kan istriku. Nadine mencepit. Kekasihku. Makin mengerucutlah bibir Nadine dibuatnya. Tunggu di sini, aku naik sebentar. Baiklah, pasrah Rendra. Mau tidak mau, dia membiarkan Nadine turun, lalu keluar dari dalam mobil ini. Dengan langkah anggungnya, Nadine pergi dari basement itu, dan Rendra terus menatap punggung Nadine sampai menghilang dari pandangannya. Entahlah, tapi Rendra benar-benar ingin memiliki Nadine seutuhnya. Bahkan apapun keinginan Nadine, sebisa mungkin akan Rendra turuti. Sedalam itu keinginannya tentang Nadine. Sebuah keinginan yang selama ini tidak pernah dia miliki untuk wanita-wanitanya yang terdahulu. Bersama Denisa dan yang lain-lainnya, Rendra hanya butuh kesenangan. Tidak peduli tentang perasaan wanita-wanita itu, terserah, yang penting dia senang. Tapi bersama Nadine tidak. Rasanya ingin lebih dalam lagi, menyangkut tentang perasaan dan rasa nyamannya. Apa iya aku mau tobat jadi Casanova? Gumam Rendra. Dia geleng-geleng kepala sendiri. Masih belum yakin dengan pemikirannya itu. Dia juga belum tahu sejauh mana ketertarikannya pada Nadine. Mungkin setelah mendapatkan hal yang paling berharga bagi Nadine, rasa menggebu di dalam hatinya ini pun akan menghilang. Ya, Rendra memang sebrengsek itu. Sementara itu di lantai 5 perusahaan ini, Nadine telah tiba di meja kerjanya dan mengambil tas serta ponsel yang tadi dia letakkan di atas meja. Amar sudah menunggu dengan banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Bagaimana Nat? Apa Tuan Rendra memarahimu, lalu memintamu untuk segera mengakhiri hubungan dengan asisten Jo? Tanya Amar dengan sangat antusias. Bahkan duduknya pun kini mulai menghadap ke arah Nadine. Tentu saja aku dimarahi. Itu semua karena mulutmu yang terlalu lancang. Lain kali cobalah untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Tetap fokus pada pekerjaanmu. Di tempat kerjamu yang dulu kamu dipecat kan? Jadi jangan sampai di sini kamu dipecat juga, balas Nadine tanpa ampun sedikit pun. Tatapannya bahkan terlihat begitu dingin dan tajam, membuat seolah di antara mereka memang tidak pernah ada hubungan spesial di masa lalu. Saat ini mereka hanyalah dua orang asing. Amar tergugu. Siapa yang sangka jika Nadine akan memperlakukannya seperti ini? Padahal dia masih ingat dengan jelas dulu saat dia putuskan wanita ini menangis memohon untuk kembali, dan Amar masih tak bisa berkata apa-apa sampai Nadine pergi meninggalkan dia. Di antara langkah kakinya yang turun dari gedung ini, Nadine terus menggerutu, menyesalkan dan bodoh-bodoh dirinya sendiri. Kenapa pula dulu dia pernah cinta pada pria seperti itu? Di basement perusahaan, Rendra tetap setia menunggu di dalam mobilnya sampai
berselang beberapa menit kemudian, akhirnya dia lihat Nadine yang kembali berjalan dengan langkah kaki lebar menghampiri mobil dia, lalu membuka pintu mobil dan duduk di sampingnya. Lama sekali, tidak sampai 20 menit, Tuan. 20 menit untuk menunggu itu lama sekali, Nat. Harusnya kamu memberikan aku kompensasi. Nanti di apartemen aku pijat plus. Nadine tertawa, tawa yang tanpa Rendra sadari menular kepadanya. Menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya mereka tiba di apartemen. Tapi kemudian keduanya kompak menatap bingung pada apa yang mereka lihat di depan sana. Denisa baru saja keluar dari dalam mobilnya. Jelas saja wanita cantik itu hendak berkunjung ke apartemen. Baju Denisa yang begitu indah membalut tubuhnya, dan tidak mungkin kan tiba-tiba Denisa melihat jika Nadine pun datang ke apartemen ini, apalagi tanpa alasan yang jelas. Sesaat hanya ada hening di dalam mobil milik Rendra, karena Nadine pun bingung mau bicara apa. Kenapa hanya diam saja? Turun, ajak Rendra. Kedatangan Denisa baginya bukanlah alasan untuk membuat Nadine keluar dari apartemen. Dia selalu bisa mencari alasan yang masuk akal. Tapi Tuan, itu ada Nona Denisa. Lebih baik saya tunggu di sini saja. Gila, cepat turun, jangan sampai aku menarikmu keluar. Iya, jangan lupa untuk selalu mengawasi aku. Jangan sampai diam-diam di belakangmu aku meminum susu basi itu, balas Rendra lengkap dengan senyumnya yang terlihat menyebalkan di mata Nadine. Gadis cantik itu pun mendengus kesal. Mau tidak mau akhirnya pun dia turun. Nanti kalau Nona Denisa bertanya kenapa aku kesini, jawabnya apa? Kamu diam saja, biar aku yang jawab. Rendra menarik tangan Nadine ingin menggantinya ketika mereka berjalan, tapi Nadine menolak. Dengan cepat dia menarik tangannya sendiri, lalu disembunyikan di balik punggung. Astaga, batin Rendra, dia tatap tajam sekretarisnya itu, tapi Nadine tidak merasa takut sedikit pun. Dia tetap berjalan dengan jarak aman.